Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi kuliah syab'ah auliya utis'ah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadratin nabiyina al-kidir rabbil abbas sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatul muhammadin wal awliya isholikin wal ulama al-amilin aina makan masyarikil ardi nama buktiya khususan ila hadrati awliya tisatil ladina balagudina fi kultatina Indonesia kota sallallahu wa nafa'ana wa hubihim wa bi'ulumihim ini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barokah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal arda ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami biharokati dakwati wa tarbiyati awliya utis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasahata khudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim.
Amin ya robbal alamin. Hadirin hadirat jamaah majelis kuliah mubalighin aulia tis'ah atau kuliah sab'ah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua. Barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, wujud dan irodah serta izinnya, pada malam hari ini untuk kesekian kalinya kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka melanjutkan aktivitas kita setiap hari Sabtu malam Ahad, yaitu dengan melaksanakan kegiatan kuliah sab'ah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah aktivitas kita di dalam kuliah sab'ah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian wah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat ikhwani rahimakumullah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan kajian kita, tafakkur kita, diskusi ilmiah kita pada malam hari ini, sebelumnya marilah kita dengarkan, kita perhatikan, kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Alwi Ghazali sebagai qori kita, dan tilawah akan dibacakan oleh Ustadz Dedi Mulyana. Kepada beliau-beliau waktu dan tempat kami persilakan surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. 200 dan 201.
wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. Diulang. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Maha benar Allah dari segala firman. Yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad Salim Ghazali dan tilawah oleh Ustaz Dedi Nurjana. Kita break sejenak untuk sholat Isya. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama dengarkan dan kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori Ahmad Salim Ghazali dan terjemahnya, tilawahnya oleh Ustaz Dedi Nurjana. Mari kita tafakuri, kita tadabburi bersama dua ayat ya. Surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 kita gunakan sebagai referensi atau rujukan dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bagi yang membacanya dan kita semua yang mendengarkannya mendapatkan tuturan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya bacakan ulang, kemudian kita jadikan referensi atau rujukan atau input sebagai media atau bahan proses berpikir tafakur dan diskusi kita malam hari ini. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qadaitum manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda zikra. Faminan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Al-Baqarah ayat 200. Kemudian dilanjutkan pada ayat 201. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya lapat demi lapat, faida maka apabila qadaitum kalian telah menyelesaikan manasikakum, manasik kalian. Manasik ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah. Yang dimaksud ibadah di sini adalah haji. Ada istilah manasik haji. Jadi bisa diperhatikan, maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, fadkurullaha, maka hendaklah kalian berzikir mengingat Allah. Kazikrikum, sebagaimana kalian mengingat atau menyebut-nyebut abaakum, nenek moyang kalian, orang-orang tua kalian, apa itu? Au asadda dzikra, atau lebih sangat lagi mengingatnya. Jadi mengingat Allah harus lebih sangat lagi dibandingkan dengan kita mengingat para orang-orang tua kita, nenek moyang kita. Jadi Allah harus lebih. Faminan nasi, maka dari manusia atau maka di antara manusia, mayaqulu, ada orang yang berkata. Berkata yang dimaksud adalah berdoa. Apa isi doanya? Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami di dunia ini. Artinya berikan kepada kami kebaikan atau kebahagiaan di dunia. Wa ma lahu, dan tidak ada baginya fil akhirati, di akhirat, min kholaq, daripada bagian. Itu ya artinya. Satu lagi, wa minhum, dan dari mereka, dan di antara mereka, mayaqulu, ada orang yang berkata, dalam arti berdoa, isinya Rabbana, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan, wafil akhirati, dan juga di akhirat hasanah, kebaikan, wakina adzabannar, dan selamatkan kami, lindungi kami, jaga kami dari siksa api neraka. Nah, kita bisa simak. Ini yang hubungannya sebetulnya dengan terkait dengan ibadah haji, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu ibadah termasuk ibadah mahdoh, karena telah ditentukan waktunya, tempatnya, dan tata caranya. Waktunya kapan? Mulai tanggal 9 Dzulhijjah, dimulai dengan wukuf di Arafah. Kemudian melontar jumroh di Mina, yang sebelumnya diawali dengan mabit di Musdalifah untuk mengambil kerikil 70 kerikil. Nanti untuk melontar jumroh di Mina, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqobah. Ada 3 ya. Ini 3 hari. Jadi semua jumlahnya 30. Kemudian nanti ada tawaf ifadah. Kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i, ya, sa'i mundar-mandir dari Safa Marwah juga 7 kali. Kemudian tahallul. Nah, itulah disebut manasik haji. Kemudian setelah haji, kalau sudah selesai haji, apa yang diperintahkan oleh Allah? Maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, fadzkurullaha, maka hendaklah kalian berzikir kepada
Ini puncak haji apa? Zikir. Zikirnya harus benar-benar. Sampai diibaratkan kadzikrikum aba'akum. Sebagaimana kalian itu mengingat-ingat, menyebut-nyebut nenek moyang kalian. Kan kita suka nyebut-nyebut nenek moyang. Suka. Wah, gitu. Apalagi yang keturunan Raden itu. Wah, saya mah keturunan Nengrat, keturunan apa, itu ya, aku darah biru. Kalian nyebut-nyebut itu. Ya nggak apa-apa. Itu nenek moyangnya. Tetapi zikir kepada Allah au asadu zikro, lebih keras, lebih sangat lagi untuk mengingatnya kepada Allah. Jadi mengingat Allah harus lebih daripada mengingat nenek moyang. Jangan kita membesar-besarkan nenek moyang tapi Allahnya dilu. Nah ini sekarang nggak jadi ribut ya gara-gara nenek moyang. Gara-gara keturunan. Allahnya hilang. Jangan sampai seperti itu maksudnya ya. Lalu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu ada orang yang berdoa, ya Allah berikan kami ini kebaikan, kebahagiaan di dunia, dikasih sama Allah di dunia, tetapi akhiratnya tidak punya bagian apa-apa. Bisa dipahami ya? Tapi tidak semua seperti itu. Makanya wa minhum, dan dari mereka yang melaksanakan ibadah haji, yang diantara mereka yang melaksanakan ibadah haji, ada juga yang berkata dan berdoa, ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan lindungilah, selamatkan kami, jauhkan kami, jagalah kami dari siksa api neraka. Intinya orang yang ibadah ini ditentukan haji kali ini, itu ada yang niatnya hanya semata-mata untuk kepentingan dunia. Makanya banyak orang yang ketika melakukan haji kemudian pulang tidak dipanggil haji, gelo, tahu gelo ya, kecewa. Gua kan udah haji, lu tinggal timbang manggil haji aja susah amat sih. Gue bayar 40 juta nih, itu kadang-kadang ya kan. Nah, berarti kan niatnya haji hanya untuk mencari atribut. Jadi haji itu seolah-olah diyakini sebagai apa? Gelar. Kayak sarjana hukum, kayak sarjana ekonomi, sarjana komputer, sarjana apa namanya informasi, ada sarjana apa itu, sarjana teknik, sarjana farmasi gitu, dianggapnya haji itu kayak gitu. Nah ini kan hanya urusan dunia. Kalau dia niatnya itu, ya itu akan dia dapatkan. Tetapi di akhirat nanti nggak punya bagian apa-apa. Kenapa? Innamal a'malu, itu lupa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Akhirnya ngaji naso itu dia udah nyampe situ, atau udah lupa aja betul. Tapi nggak semua ternyata. Nah, ternyata emang ada yang pergi haji itu memang lillahi ta'ala, yang mencari kebahagiaan bukan hanya semata-mata dunia, dan dia sadar di balik kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Dia juga berharap kebahagiaan itu ya di dunia ya sampai akhirat. Buat apa di dunia yang sementara, yang cuma sesaat, nggak tahu sampai kapan kita dapat kebaikan, tapi nanti di akhirat yang kekal abadi malah yang begitu. Dianggap gagal itu tidak masalah, gagal dan sukses sama aja. Dan apa saya gagal sesaat, tapi untuk menggapai kesuksesan yang kekal abadi, daripada saya sukses sesaat tapi saya gagal selama. Nah itu, saya bahagia sesaat tapi saya sengsara selama-lamanya. Nggak apa-apa saya sekarang berjuang di dunia ini, capek, lelah, sengsara, susah, tapi nanti saya mencapai kebahagiaan yang kekal abadi. Itulah orang-orang yang niatnya karena Allah dan karena Rasulullah, dia akan dapat barisan. Bahkan ada istilah
Barang siapa yang menanam padi, rumput ikut subur. Tapi kalau orang nanam rumput, ngimpi tunggu panen padi aja jangan. Nggak bisa. Karena orang yang nanam padi itu rumputnya jadi banyak. Nanam rumput ya nggak nanam padi, nggak bakalan panen padi. Karena orientasi hidup ini adalah akhirat. Makanya ini harus diperbaiki. Kembali, intinya adalah menggapai kebaikan dunia akhirat, mencari kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kenapa ayat ini dimulai dengan haji? Haji baru zikir, baru bahagia. Tergantung niatnya, mau bahagia di dunia atau akhirat tidak, apa mau dunia dan akhirat. Nah ini yang kadang-kadang kurang dipahami. Jadi haji itu hanya dianggap sebatas atribut, dianggap sebatas gelar dalam kehidupan. Wah kalau udah haji itu udah tokoh masyarakat. Tapi kalau udah haji dipercaya orang, ngutang-ngutang juga gampang kan gitu. Toh Pak Haji. Kayak ada yang haji kagak berani ngutang, tak udah bisa bayar. Ya, udah nggak bisa bayar. Nanti udah meninggal, anaknya mau masuk surga nggak jadi, gara-gara ada utang yang belum bayar. Dan Rasulullah nggak mau menyolatkan orang yang masih punya tanggungan utang, kecuali sudah ada yang menanggung. Itu, ya. Makanya ini kan calon-calon haji nih, calon haji semua harus paham dulu, insya Allah. Terus yang harus pahami haji itu apa sih? Haji itu az-ziarah. Al-haju lugotan az-ziarah. Haji menurut bahasa makna haji itu ziarah. Bahasa Arab. Bahasa kitanya berkunjung. Jadi haji itu artinya apa? Ziarah. Berkunjung. Makanya nih, kalau nggak percaya boleh buktikan. Jadi kebenaran itu pasti, ya pasti, dan ada bukti. Nanti makanya untuk mencari kepastian tentang mana haji dan bukti, coba aja di kita kalau kadang-kadang jalan-jalan aja, udah nggak usah niat umroh, nggak usah niat haji, apalagi kalau mau haji ya udah sampai sana. Itu belum umroh, belum haji, sudah dipanggil haji. Coba deh ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, apalagi kalau lewat pedagang kaki lima itu, semua orang manggil haji, 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 2 real, 5 real, itu nawarin dagangan, udah dipanggil karena apa? Karena haji artinya, wahai para pengunjung, wahai para pengunjung, wahai para pengunjung, ini harganya murah 2 real, ini 5 real, udah dipanggil haji, padahal belum melaksanakan haji. Umrah pun tidak, belum. Itu, ini fakta ini. Dan saya udah pernah ke sana. Nah, sekarang misalnya sudah haji, ya kan? Pulang ke Indonesia, itu masih menjadi pengunjung Baitullah bukan? Udah bukan pengunjung kok masih pengen dipanggil pengunjung? Ini lucu. Akhirnya yang kemarin saya bilang salah kaprah dalam keberagaman umat Islam di Indonesia. Karena apa? Dia nggak ngaji. Jadi dia nggak secara ilmiah, dia nggak punya landasan, nggak punya apa. Nah itu gitu. Jadi haji itu ziarah. Nah kemudian cara syariat, menurut istilah syariat, haji itu adalah berkunjung ke Baitullah, gitu ya, baiti gitu kalau Allah sebut baiti. Jadi berkunjung ke Baitullah dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan, yaitu yang disebut manasik. Jadi ziarah ke Baitullah. Terus Baitullah itu artinya bahasa Indonesia apa? Bait itu rumah Allah. Nah, sekarang coba ayo kita diskusi, ngobrol-ngobrol santai. Saya maaf sambil silo ya, biasa silo ya, diskusi juga pengennya silo aja. Ya. Ketika ada kata haji itu berkunjung ke Baitullah, apa yang terlintas di hati?
Coba diungkapkan. Hah? Ya ibadah, tapi kan ketika ada kata rumah Allah gimana? Apakah Ka'bah yang kota itu rumah Allah? Apa terus kita berpikir Allah itu ada di dalam Ka'bah? Halo, berkunjung. Sedangkan di situ nanti pada akhirnya kita kepengen bahagia dunia dan akhirat. Walaupun pada kenyataannya menurut input yang ada di surat Al-Baqarah ada orang yang cuman mendapat kebaikan di dunia tapi di akhirat nggak punya bagian. Kan ini jadi bahan pertimbangan. Jangan sampai nanti haji keluar uang banyak-banyak, mana capek 40 hari di sana, terus nggak punya nilai apa, dibilangnya bukan mabrur. Kan ada mabrur, ada mardud. Nah ya itu kan nggak enak kan, mardud. Ya. Jadi sebetulnya semua yang dikunjungi kan oleh pengunjung Baitullah itu pada dasarnya adalah simbol keagamaan. Paham ya? Simbol. Jangan diyakini Allah itu ada di rumah itu malah jadi musyrik. Nggak mungkin lah. Masa kita bayangin Allah lagi rebahan, itu lagi nyantai. Nggak boleh. Itu simbol Baitullah. Seperti kita melempar, ya kan? Melempar itu kan di sana sekarang yang dilempar itu dinding. Nah, sebelumnya bukan dinding malah tiang. Gara-gara itu tiang yang dilempar sehingga banyak jamaah haji yang pulang cerita jidatnya kena lempar, kena batu, terus dihubung-hubungkan ya. Nah inilah salah satu kekeliruan dalam spiritual, menghubung-hubungkan peristiwa itu dengan spiritualnya. Wah itu mah dulu tergantung waktu di Indonesianya. Ya di Indonesianya sih dulu suka lempar batu sembunyi tangan, begitu pada haji ya kan, macam-macam lah. Dulu suka nempelin orang di sana, nempelin orang, nggak ada hubungannya. Orang itu mau apa sih? Kita datang ke Baitullah itu, ke rumah Allah, butuh rumahnya apa butuh Allahnya? Nah iya, itu. Sedangkan orang itu pergi ke sana mau beribadah, mau menghadap kepada Allah dengan khusyuk. Barangkali di Indonesia nggak bisa khusyuk, di sana suasana berubah menjadi tambah khusyuk dalam rangka apa? Muatabah. Mohon ampun. Sehingga orang-orang yang haji diyakini setelah haji dosa-dosanya telah diampuni. Lah kok malah di sana ditakut-takutin. Hati-hati yang kamu biasanya di dunianya nanti, Indonesia gini nanti. Nah itu kan mitos. Jadi menghubung-hubungkan spiritual dengan peristiwa-peristiwa yang dianggap ajaib, dianggap istimewa, dianggap macam-macam. Gitu. Ini banyak kan dulu, mungkin sekarang mudah-mudahan ya sudah banyak pengajian, tidak semua begitu. Cuman kebanyakan kan yang pasti doktrin tanpa ada penelitian, tanpa ada dasar. Makanya kenapa kita sekarang ngaji begini? Dulu kan nggak begini. Udah yang penting baca, udah lancar baca, udah wal asri pulang, yes, gitu ya kan. Ini kan udah dewasa. Sehingga saya ngajak berpikir supaya jangan ada kesan doktrin dari Pak Warto. Kata Pak Warto, doktrin akhirnya makanya sebelum ngaji ada landasan tuh firman Allah. Jadi hakikatnya, cara hakiki, kita niatnya itu berkunjung, ya, mendekat untuk menghadap kepada Allah. Kan gitu hakikatnya. Nah syariatnya kita emang ke sana, cara syariat, ya, untuk melakukan apa? Mengadakan peragaan-peragaan, ya, melaksanakan simulasi. Simulasi itu apa ya? Peragaan kan? Kayak kalau ada sales bawa kompor, bawa panci, bawa penggorengan itu kan namanya simulasi kan itu. Nah, kita sekarang tahu peragaan, tapi kalau kita tidak mengamalkan dari apa yang kita dapatkan, tidak memahami apa yang diperagakan, kemudian kita praktekkan, ya kita kan nggak bisa merasakan apa-apa.
Kan begitu. Di sana itu peraga. Makanya ada lambang macam-macam ya, ada hajar aswad. Kenapa harus keliling 7 kali? Itu kan syariatnya peragaannya begitu. Artinya kalau kita pengen terlepas dari dosa, kita kepengen di dunia bahagia, di akhirat bahagia, ya tawaf itu gambarannya seperti orang patroli. Patroli itu keliling kota. Orang ronda itu keliling kampung. Nah, kenapa 7 kali? Nah, dengan kelilingi Ka'bah 7 kali dan Ka'bah kotak, tapi kita tidak boleh kotak, tapi harus membentuk lingkaran. Karena lingkaran itu pasti ketemu. Titik awal dan akhir itu ketemu. Yang awal dan yang akhir ketemu. Jadi dari situ kembali ke situ. Nah, kita juga dari situ hidup ini kembali ke situ. Kenapa 7 kali? Ya kita jaga yang 7. Kenapa? Peluang-peluang untuk terjerumus ya ke dalam satu dosa itu berasal dari 7. Ini 7 nih, di sini nih. Ini ada 2 mata. Bisa nggak kita berdosa karena kedua mata kita? 2 telinga. Bisa nggak kita berdosa dari 2 lubang hidung? 6. 1 mulut. Mestinya orang yang sudah tawaf di Ka'bah 7 kali, pulang dari sana tawaf dong kepala kita ini. Kan ada hajar aswad. Hajar itu batu yang keras, aswad warnanya hitam. Betul enggak? Itu yang dikelilingi 7 kali. Ya yang ada warna hitam, dan kita mulai dari hajar aswad kan. Nah, kita mulai dari sini. Untuk apa? Keliling 7 kali. Artinya apa? Jaga 7 lubang yang ada di hajar aswad kita ini. Gitu kan? Karena kalau nggak dijaga ya udah kita kepleset terus. Kalau tidak dikendalikan, tidak ada sistem kontrol. Nah, supaya pulang haji tetap menjaga ini. Nah, itu yang nanti akan ada jaminan di dunianya bahagia, di akhirat juga bahagia. Kita di dunia, baik dalam urusan hablum minallah nih ya, hubungan kita dengan Tuhan. Kalau nggak bisa menjaga yang 7 ini, ya nggak khusus sholatnya. Ya, kita hubungan dengan keluarga, dengan masyarakat, nggak bisa menjaga yang 7 ini, nggak akan bisa harmonis, nggak bisa tenang, nggak bisa bahagia. Ya kan, matanya nggak dikendalikan, melihat ini kepengen, nggak ini kepengen, ya kan. Sementara nggak bisa kontrol diri, kan gitu. Anak mau main minta-minta aja, begitu ngeliat, begitu denger pengen lihat, begitu ngeliat kepengen, mau main minta aja, dia nggak tahu bapaknya gajinya berapa. Udah, akhirnya kepaksa-paksa, akhirnya harus ngutang-ngutang, akhirnya tiap bulan terbebani. Bagaimana mau bahagia? Baru mau bercengkerama datang apa namanya debt collector. Nah itu paham ya? Nah itu sebetulnya kalau mau kenapa dimulai dari haji, dan dengan haji ini ujungnya suruh mengingat Allah lebih dari mengingat yang lain, bahkan mengingat nenek moyang kamu. Jadi wala dzikrullahi akbar, justru berzikir mengingat Allah itu jauh lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Haji juga kalau nggak ingat Allah bukan nggak khusyuk, walaupun sholatnya di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi, apalagi di sana lebih runyam, umpel-umpelan orang harus mikir keselamatan, kesenggol sana, kesenggol sini, ibadah dilumpatin orang, laki perempuan itu campur dari satu di Masjidil Haram. Kadang-kadang kita terpaksa harus sholat dipantasin ibu-ibu yang gede hitam lagi, aduh gede tinggi hitam itu depan kita. Kadang bisa-bisa kan kita kedudukan juga, kalau kita lagi sujud kemudian duduk udah bisa, itu masih mendingan kalau kedudukan. Kalau pas kedudukan roknya kan gede lebar itu, kedudukan kemudian kepala kita masuk ke rok dia, mulai kita tadinya terang melihat kok gelap amat kan gitu, nggak bakal khusyuk malah. Itu sebetulnya ya, makanya mengingat Allah itu luar biasa kalau itu. Nah, logikanya apa? Kita pun tidak akan bisa mengingat Allah
Bisa nggak mengingat Pak Warto tanpa menyaksikan, tanpa pernah bertemu? Bisa ingat Pak? Saya bisa mengingat Mbak Dewi. Benar saya nggak pernah kenal Mbak Dewi, nggak pernah ketemu, nggak pernah melihat. Fotonya pun nggak tahu, gambarnya, lukisannya pun nggak ada. Bisa nggak ingat? Nggak bisa. Makanya sebelum ingat, kamu berkunjung dulu. Tapi kalau berkunjung kan harus tahu alamatnya. Saya pengen kenal Mbak Ci, ya kan? Dapat informasi, kan saya tahu alamatnya dulu. Belum tahu alamatnya saya berkunjung. Saya berkunjung nggak butuh sama rumahnya, saya berkunjung bikin ketemu Mbak Ci, tenang ketemu, menyaksikan, kenalan. Baru saya kemana-mana saya bisa ingat Mbak Ci. Nah, sekarang sama Allah. Nah, kita tahu alamatnya. Ini ada bocoran alamat. Nanti di Quran itu ada di surat apa saya lupa. Mulainya gini Mbak Ci, bahwa ma'akum. Ya mulainya, nanti cari surat apa itu. Ya kalau mau dicek di HP boleh. Bahwa ma'akum, tapi supaya ada referensi ya. Saya tujuannya biar jangan doktrin gitu. Ini namanya diskusi ilmiah. Kita kajian ilmiah lah. Jangan katanya Pak Warto, jangan. Ya, Pak Warto bisa lupa, Pak Warto bisa salah. Ya, kebenaran itu yang datang dari Allah. Kita hanya mendapat info kebenaran dari Al-Quran yang diyakini sebagai kalam Allah. Surat apa Pak? Bahwa ma'akum apa? Ya, bahwa ma'akum ainama kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Kira-kira gitu isinya. Ada. Bahwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ini input. Kalau tahu, pengen tahu alamatnya Allah. Al-Hadid. Surat Al-Hadid. 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 Al-Hadid ayat berapa? Berapa? Nah, coba. Takutnya saya yang salah. Ya, Al-Hadid ya. Bahwa ayat 4. Bahwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Apa artinya kira-kira? Bahwa dan dia bersama kamu, ya, bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu input. Kalau tahu alamatnya Allah. Bahwa ma'akum, dan dia Allah itu bersama kamu kalian. Berarti bukan bersama saya, bersama. Di mana? Ainama kuntum. Di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah itu terhadap apa saja yang kalian amalkan dia Maha mengetahui. Nah, sekarang tahu nggak alamatnya Allah? Jadi Allah itu bersama kita. Di mana? Di mana aja. Di mana aja? Di sini. Kan sekarang. Sekarang kita di mana emang? Di sini. Di sini kan? Allah bersama kalian. Ma'akum bukan ma'aka. Kalau ma'aka, itu saya Allah ya bersama saya. Kan ma'akum. Kalian semua. Di mana? Ainama kuntum. Di mana saja kalian berada. Sekarang kalian berada di mana? Di sini. Jadi Allah ada di mana? Allah di mana sekarang? Di sini, kan gitu. Berarti sekarang ini, saat ini, di sini Allah bersama kita tidak? Udah tahu alamatnya? Di mana? Sini. Lah bersama kita ya di sini sekarang. Masa saya di sini, baca sini, di sini. Masa aku nggak bisa ingat? Saya ingat satu-satunya, karena sama-sama di sini, bersama-sama saya. Ingat nggak? Asik ya? Loh. Karena Allah di sini, saat ini, sekarang bersama kita, maka wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu terhadap apa saja yang kalian kerjakan, Allah Maha melihat. Allah melihat nggak kita sedang ngaji? Kira-kira yakin nggak?
apa yang sudah direncanakan oleh Allah dan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita sekarang yang sedang ngaji dan mengingat-ingatnya. Halo, apa? Balasan. Balasan. Mau alamat lagi? Ada alamat lagi. Surat Al-Baqarah ayat 186. Al-Baqarah 186. Karena bahagia ini muaranya di sini. Jangan kamu hayal bahagia itu nanti kalau saya udah punya suami ganteng, punya suami pejabat, jangan. Bahagia itu sekarang saat ini di sini. Nah ini tak akan ketemu nanti. Ada 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani. Fal yastajibu li wal yu'minu bi wala alahum yarsudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu anni tentang aku, fa ini, maka sesungguhnya aku qarib, dekat. Seberapa dekatnya Tuhan Allah dengan kita? Lebih dekat dari urat leher. Itu juga di Quran ada. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat pada hambaku daripada urat lehernya. Jadi akrab itu bahasanya karena ditulisnya pakai A, akrab ditulis itu jadi dibaca oleh kita akrab. Jadi Allah itu maunya akrab apa jauh? Akrab, lebih akrab dari bapak ibu kita, lebih akrab dari nenek moyang kita. Mestinya kita lebih sangat ingatnya kepada Allah daripada nenek moyang kita, kan gitu tadi ya. Nah, itu kunci kebahagiaan. Ketika Allah melihat sekarang saat ini di sini apa yang kita amalkan lillahi ta'ala, kita mencari input-input yang berasal dari Allah sambil mengingat Allah, kan otomatis mungkin nggak kita membicarakan Allah dari kita loh. Kita sudah memikirkan ayat Allah, mungkin nggak kita nggak ingat Allah? Nggak mungkin. Allah melihat nggak? Apa yang dipersiapkan oleh Allah? Balasan untuk kita. Balasan apa? Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina. Ada keburukan di sini saat ini, sekarang. Terus kebaikan itu untuk siapa? Untuk kita. Allah yang berikan. Bahagia enggak? Itu sebabnya kembali ke sini. Mau bahagia? Ini musonif Syekh Izzuddin ya Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami, beliau katakan dalam kitabnya apa? Kitabnya apa? Yang bisa jadi referensi. Lupa. Sajarah Ma'arif. Sajarah itu pohon. Ya, sajarah pohon. Ma'arif itu marifat, pohonnya marifat, pohon perkenalan. Makanya di sini bahas sa'adatul insani fi ma'rifatid dayan. Kebahagiaan manusia itu ada pada pengenalan kepada Allah Ad-Dayan yang maha memberi balasan. Sekarang udah kenal belum? Karena sudah berkunjung enggak Pak? Ziarah itu apa? Haji. Berarti sudah haji apa belum sekarang? Sudah haji apa belum? Yakin nih? Kayaknya lebih haji daripada haji yang ke Mekah. Kita sudah ziarah, kita sudah haji, kita sudah berkunjung. Gimana kebaiknya? Gimana baiknya? Lebih dekat dari urat leher. Dan kita sekarang kenal. Dan kita yakin saat ini sedang menerima balasan. Apa? Kebahagiaan di dunia. Insya Allah nanti lanjut. Kalau kita istiqomah, husnul khotimah, menjadi dapat kebahagiaan juga di akhirat. Ini kuncinya. Nah, kalau udah begini, kita kenal bahwa Dia yang maha memberi balasan kepada kita, maka kita akan memiliki semangat untuk apa? Bersih sikap.
Sikap kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Rob, dan yang maha memberi balasan, aku beribadah. Ibadah itu bentuk ketaatan kepada Allah. Karena Pak, Sang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dengan kasih sayangnya kita diberikan fasilitas hidup dan seluruh kebutuhan kita dikontrol. Plus kebahagiaan dengan cara apa? Wato ati rohman, dengan taat kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita begini dalam rangka apa? Kita mengharapkan apa dari Pak Warto? Apa yang diharapkan dari Pak Warto? Gak ada apa-apanya. Lu pulang diamplopin, malah kadang malah ngamplopin balik, ya kan? Tapi mau capek-capek, lelah-lelah, habis sibuk seharian, yang harusnya istirahat masih mau jalan ke sini. Dalam rangka apa? Atau atir mantap, ya kan? Dengan cara apa? Bibi lima amarohu, dengan jalan fi'li melaksanakan apa yang diperintahkannya. Kita ini diperintah tidak begini? Diperintah. Dalam rangka apa? Silih asah, mengasah pikiran. Silih asih, kita diperintahkan untuk menebarkan kasih sayang bersama karena semua saudara kita. Terus silih asuh, kita saling mengasuh, saling menjaga, saling mengayomi, saling menyayangi. Sekarang kita dalam rangka itu semua perintah Allah. Apalagi kata Karun, apakah kamu nggak mau entah pakuri ayat-ayat Allah? Apalagi kata Baru, apakah kamu nggak mau berusaha mengetahui mana-mana ayat-ayat Allah? Apalagi takilun, apakah kamu tidak mau menggunakan perintah Allah? Bukan. Jadi kita sekarang ini taat kepada Allah yang Maha Rahman dengan jalan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Oke? Bukan diperintah Pak Jokowi kan? Bukan diperintah menteri kan? Perintah Allah. Fisirli, baik dalam kesendirian. Mereka kadang-kadang nekat sendirian datang nungguin, ternyata gak ada yang datang, gitu kan? Udah gitu ustadznya juga pinnya bilang belum ada yang datang, dikira nggak ada yang datang, ngambil sendirian aja. Akhirnya jenuh ya pulang aja lagi kan gitu ya. Harusnya walaupun sendirian ngaji, ada harus sendiri ngapalin. Lumayan kan, mumpung nggak ada ustadznya ngapalin kan lumayan dapat 45 ayat, 50 ayat. Siri baik dalam kesendirian, siri itu. Siri itu rahasia sendirian. Bal iklan itu terang-terangan banyak orang. Dan sama Allah itu baik sendirian maupun banyak orang sama aja, dilihat orang maupun nggak dilihat orang sama aja. Wong kita karena Allah kok. Dan yang memberi balasan cuma adayan. Emang kita pengen dilihat orang kalau dilihat kita baik pada ngasih balasan kan belum tentu. Ya kan? Paling bapak kita, ibu kita, berarti itu jajan kalau ngaji barangkali habis ngaji pengen jajan. Nah, ini ya kan? Orang memang nggak lihat kita nggak paham. Nah, dah satu itu. Yang kedua, wataroka manaha anhu, dan meninggalkan apa yang dilarang darinya. Ya kan? Apa yang dilarang? Minal kufri, kekufuran. Alhamdulillah dengan kita ngaji, iman kita terjaga. Iman kita seperti pohon yang tadinya mau layu, begitu ngaji pohon disiram, seger nggak sekarang kalau ngaji? Iman mantap banget, nggak tahu nanti pulang. Kan gitu, makanya dijaga, jangan sampai luntur. Ya, kusuk, wal kusuk itu berbuat pasif, kepasikan, larangan Tuhan. Kemudian wal isyan itu maksiatun, aso itu maksiat, isyan dan kemaksiatan. Jadi menjaga diri, meninggalkan kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Apa bentuknya? Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Mimma ya ta'alaku. Dari apa saja yang terkait ta'aluk itu. Yang bergantung ta'aluk itu. Bil qulub. Yang ada keterkaitannya dengan hati. Bisa nggak orang hatinya maksiat?
kadang-kadang lahirnya wahai banget, muslim banget, islami banget, artinya penuh dengki, penuh hasud, syirik, dendam, ya kan? Artinya juga dijaga. Wal abdan, juga abdan itu seluruh anggota badan. Disinilah orang yang taat kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan disebut takwa. Apa takwa itu? Takwa imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Apa takwa? Ya, tambahin. Ini enggak bagian, ini tambah. Takwa. Takwa itu imtisalul awamirillah. Kalau amir itu kan satu perintah. Kalau awamir segala perintah. Jadi takwa itu imtisalul awamirillahi wajtinabu. Ini yang khotbah boleh. Wajtinabun kalau nahi satu larangan, tapi kalau nawahihi semua larangan, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang terang-terangan dengan anggota badan atau dalam hati, itu nawahihi. Jadi takwa itu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Namanya juga diskusi. Silakan Pak Ustadz Dedi, Pak Ustadz Nani, Pak Ustadz Nurga, Ustadzah Kurnia Rahmarila Anugrah, Ustadzah Sekundu, Ustadzah juga bimbing lagi. Latih, bimbing ya, ada stop. Ustadzah Dewi, Ustadzah Lilin, itu. Bagian finishing, bagian penyelesaian, tapi udah enggak gitu. Anu ya. Ayo, ada yang menanyakan, ayo. Berarti? Ada Pak. Hah? Ada. Menurut? Ya, ayo silakan. Ada mau disampaikan? Cekap. Kalau cukup, demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, sukses untuk kita semua. Barokah, manfaat di diri wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.